A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Kita bertemu kembali ngaji tasawuf di Kang NKR Channel. Kali ini saya akan memperkenalkan istilah malamati yang ada di dalam Hasanah Tasawuf ya. Kita mungkin mendengar istilah malamati ini, satu berkaitan dengan tarekat malamatiyah, yang kedua berkaitan dengan akhlak-akhlak malamati, berkaitan juga dengan berbagai akhlak-akhlak celaan gitu. Apa sebenarnya malamati di dalam tasawuf itu? Kalau kita membuka kitab-kitab tasawuf, malamatiyah ini dihubungkan dengan tiga syekh sufi. Satu namanya Imam Hamdun Al-Qashar An-Nisaburi, yang kedua Abu Hafiz Al-Haddad An-Nisaburi, dan yang ketiga Abu Usman Al-Hiri An-Nisaburi. Tiga tokoh malamatiyah awal yang hidup di Nisabur. Jadi ini adalah salah satu varian atau orang lain juga, beberapa orang ada yang menyebut ini sebagai mazhab tasawuf di Nisabur gitu. Berkembangnya di Nisabur. Nisabur itu salah satu kota di Khurasan Asia Tengah gitu. Bekas wilayah Persia. Malamatiyah ini kalau kita buka beberapa kitab itu, satu malamatiyah ini bermakna salah satu jalan yang pernah dilalui oleh berbagai syekh sufi. Ini dikemukakan diantaranya oleh Al-Hujwiri di dalam Kasful Mahjub ya. Jalan ini adalah jalan di mana orang-orang malamatiyah ini menjalani jalan yang lurus, jalan yang teguh, dengan iman yang teguh, lalu menerima celaan-celaan yang dialamatkan kepada dia dengan ikhlas gitu. Jadi tidak bertujuan untuk mencari celaan, bukan. Tapi menerima dengan ikhlas celaan-celaan yang diberikan oleh manusia karena dia berjalan di jalan yang lurus. Misalnya tentang kejujuran, misalnya tentang dia memperjuangkan keadilan dan seterusnya itu. Yang kedua, malamatiyah itu bermakna juga sebagai suatu tindakan yang disengaja untuk merealisasikan dirinya supaya memperoleh keikhlasan, bukan jatuh ke dalam perbuatan dosa. Contohnya adalah seseorang memiliki banyak harta, sebagian disedekahkan, sebagian dizakati dan seterusnya ya. Tetapi dia sendiri kemudian melakukan kerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar menurut sebagian orang, misalnya dia mencangkul gitu, padahal dia rumahnya udah besar gitu, atau sudah banyak sedekahnya, padahal dia dengan begitu tidak kekurangan dengan melakukan kerja-kerja misalnya mencangkul dan seterusnya itu. Tetapi dia sengaja melakukan itu apa? Untuk merealisasikan keadaan keikhlasannya supaya tumbuh terus-menerus, terjaga keikhlasannya. Beberapa contoh yang lain misalnya juga sering dibuat contoh, misalnya Imam Abu Yazid Al-Bustami ketika datang dari pengembaraannya ke kampung halamannya, di tengah perjalanan yang hampir sampai ke kampung halamannya itu dia banyak dihormati orang. Lalu penghormatan itu malah membuat dia risih gitu, membuat beliau ini risih, sehingga di tengah-tengah banyak penghormati orang itu saat itu sedang bulan Ramadan. Karena dia seorang musafir, dia berijtihad untuk makan roti di tengah jalan. Lalu dia dicela oleh orang. Nah itu salah satu contoh yang diambil oleh Al-Hujwiri untuk menggambarkan suatu tindakan khusus yang diberikan atau diambil untuk memperoleh realisasi ikhlas ketika keikhlasannya merasa terganggu dengan adanya hal-hal yang lain, misalnya tadi penghormatan yang banyak dari orang itu. Tindakan ini kuncinya adalah tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau Imam Abu Yazid Al-Bustami tersebut melakukan itu karena dia sedang musafir, maka dia halal mengambil rukhsah untuk
untuk makan daripada meneruskan puasa. Yang ketiga ada malamatiyah, itu sebagian juga mengartikan bahwa melakukan sesuatu tujuannya untuk dicela orang, menyalahi hukum-hukum zahir dan seterusnya. Nah, malamatiyah jenis ini menurut Al-Hujwiri adalah malamatiyah yang menyalahi kitab dan sunnah, dan itu akan membahayakan, merupakan suatu jalan yang tidak tepat, disebut sebagai suatu yang akan mencelakakan dirinya. Oleh karena itu tidak boleh orang menganggap diri sedang melakukan laku malamati tetapi menyalahi hukum-hukum lahir. Oleh karena itu pula kita mendapati beberapa wasiat dari guru-guru malamati itu teguh kepada ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, bukan meninggalkannya. Misalnya Imam Abu Hafs Al-Haddad itu dalam Tabaqat Sufiyahnya ya, menyebutkan bahwa husnu adabiz zahir itu unwanun, tanda atau unwanu husni adabil batin. Jadi membaguskan laku zahir, nyocoki dengan syariat, nyocoki dengan hukum-hukum lahir, itu menunjukkan juga kebagusan dari akhlak batin. Ini Syekh Malamati loh yang membicarakan ini, yang menyatakan tadi itu, yaitu Imam Abu Hafs Al-Haddad An-Nisaburi. Mari kita sedikit kalau bisa meniru akhlak Malamati ini, yaitu husnu adabi zahirnya, lalu merealisasikan dan mencoba terus-menerus berlaku ikhlas. Karena kunci dari tarekat atau nilai-nilai Malamati itu adalah berusaha memelihara keikhlasan di dalam dirinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.